Ya, dan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh relawan Yayasan Buddha Suci Perwakilan Surabaya untuk membantu pengungsi akibat erupsi Gunung Semeru, saat ini kami telah terhubung langsung dengan Bapak Yusra Michael Valentino selaku relawan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Selamat pagi Pak Valentino, apa kabar Pak? Selamat pagi, Pak Andrew. Baik kabarnya. Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai penyaluran bantuan yang diberikan oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia. Namun sebelum saya mengarah ke sana, saya ingin mengetahui terlebih dulu, Pak Valentino, bagaimana situasi dan kondisi terkini di lokasi kejadian yang terdampak erupsi, dan apakah saat ini Gunung Semeru aktivitasnya masih tinggi, Pak Valentino? Jadi begini, kemarin kita itu melakukan kunjungan ke wilayah Candipuro. Uh, kita menuju ke lokasi posko-posko pengungsian. Di Lumajang terdapat sekitar 8 titik posko pengungsian. Namun kita bisa menjangkau hanya 3 titik posko pengungsian saja karena pertama itu macet, banyaknya support dari warga yang ingin membantu, relawan-relawan datang dari segala penjuru. Kita untuk menuju ke titik yang langsung terdampak erupsi ini dari tim penanggulangan bencana kita tidak diizinkan untuk masuk karena masih rawan, karena masih banyak erupsi-erupsi susulan. Begitu. Jadi untuk masuk ke lokasi memang sulit ya, dan akses pun juga di sana Betul. banyak yang rusak sehingga juga menyebabkan Dibatasi. Ya. baik. Jalannya sempit, terus bekas hujan jadi becek. Jadi kita bergerak ini ya macet. Banyak juga support dari relawan lain tuh membuat situasi jadi tempat posko ini penuh. Begitu. Baik. Lalu bantuan apa saja yang sudah diberikan dari relawan Yayasan Buddha Suci dan bagaimana pula dengan sistem penyalurannya, Pak Valentino? Nah, bantuan yang kemarin kita kirim berupa air mineral, kemudian masker, tikar, selimut, juga ada susu, jahe yang kita bagikan kepada juga aparat TNI Polri yang bertugas di lokasi kejadian posko pengungsian bencana alam ini. Nah, di sana kita ini bersinergi dengan TNI Polri, berkomunikasi, bagaimana nanti untuk penyaluran semua dikumpulkan di masing-masing tiap posko itu ada penanggung jawabnya. Jadi semua diketahui oleh pihak TNI maupun Polri maupun dari pemerintah setempat. Di sana dicatat ada bukti penerimaan dan kemudian pendistribusiannya sementara ini masih dilakukan di masing-masing titik posko untuk warga yang ditampung di sana. Karena rupanya tim dari penanggulangan bencana ini masih melakukan evakuasi terus terhadap korban-korban lain yang masih belum ditemukan gitu. Baik. Di dalam satu posko yang sudah diberikan bantuan dari para relawan Yayasan Buddha Suci, ada berapa banyak pengungsi di dalam satu posko? Karena kita mengingat masih dalam situasi pandemi, jadi kita harus berjaga-jaga agar Nah, para pengungsi ini juga tidak berkerumun. Bagaimana, apakah penyalurannya juga bisa dilakukan secara detail, secara sesuai gitu? Tepat sasarankah? jadi begini, kalau kita ini masalah bencana kita agak repot ya. Jadi di situasi pandemi, jadi para ini warga yang ditampung di sana ya terus terang tidurnya berdekatan seadanya semua. Ya yang kurang pakai masker juga kita beri masker ya karena kita cuma bisa mengingatkan karena lokasinya untuk penampungan kurang gitu. Satu posko kemarin yang kita kunjungi 250 orang. Itu di sana ada anak kecil, ada ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang tua-tua juga banyak. Jadi campur. Jadi kalau kita mau bicara protokol kesehatan ini agak dikesampingkan sedikit ini di sini. Hmm, Karena terbatasnya tempat. baik. Memang ada muncul banyak posko-posko tambahan lagi yang punya tempat besar. Seperti kemarin yang terakhir kita kunjungin itu salah satu koperasi
Nah, tempatnya kebetulan masih layak dan gedungnya bagus. Di situ sudah mulai diisi, ditampung lagi warga-warga yang baru datang, gitu sih. Baik. Lalu apa saja yang saat ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh para pengungsi dan ketika kita banyak masyarakat yang menonton tayangan atau diskusi kita hari ini, bagaimana agar pemirsa di rumah yang ingin menyalurkan bantuannya bagi saudara-saudara kita dan keluarga kita di Lumajang, Jawa Timur, Pak Valentino? Ya, jadi setelah saya dan tim dari Yayasan Prestisi Surabaya ini mengunjungi lokasi, di sana kita bisa melihat bahwa untuk bantuan, untuk makanan sepertinya sudah cukup. Cuma kita mendapatkan dari hasil mengunjungi 3 posko ini yang kurang itu pasta gigi, sikat gigi, sabun, kemudian pakaian dalam untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, untuk remaja maupun untuk laki dewasa juga. Karena mereka ini erupsi ini datang secara tiba-tiba, jadi mereka tanpa persiapan, jadi mereka harus segera evakuasi tanpa membawa apapun. Nah, untuk makanan sudah banyak, air banyak, yang untuk jenis-jenis seperti ini, obat-obatan, terus vitamin, susu, itu juga masih sangat dibutuhkan. Dari 3 posko yang kami kunjungi ini, semua rata-rata mengeluhkan kekurangan ini. Terus juga pampers untuk anak-anak maupun untuk orang tua. Karena di sana kita lihat toilet juga, wah ini ya kurang ya. Istilahnya dengan orang 250 ditempatkan satu posko itu cuma 1. Jadi jamban juga sepertinya kurang. Jadi kebersihan ya terus terang di sana memang sangat dibantu oleh relawan di sana banyak. Cuma kita ini berharap ya pemerintah juga memperhatikan dari sisi kesehatan. Dan harapannya kita ini perlu ada tim untuk trauma healingnya ya, terus supaya dari dampak erupsi ini kan banyak orang yang kaget gitu. Nah sepertinya ibu-ibu, anak-anak ini itu perlu tenaga medis yang bisa support mungkin juga di sana. Untuk bantuan kalau memang dari saudara-saudara kita ini ada yang berkenan membantu, itu bisa dikumpulkan di kantor Yayasan Buddha Suci untuk sama-sama nanti kita kirimkan kembali langsung ke titik-titik posko yang kita selalu berkoordinasi dengan TNI Polri maupun dengan pemerintah setempat supaya tahu kita apa yang kekurangan yang masih diharapkan oleh mereka yang belum terpenuhi. Jadi seperti itu, Pak. Baik, jadi tadi itu ya, berbagai pakaian, kemudian ada pampers untuk orang tua dan juga balita ataupun bayi, dan kemudian yang terpenting adalah trauma healing agar masyarakat tidak mengalami trauma berkepanjangan, bisa bangkit lagi, bisa pulih lagi setelah kejadian ini selesai gitu. Baik, terima kasih Pak Valentino telah berbagi informasi, tetap jaga kesehatan selalu Pak, dan selamat kembali bertugas Pak Valentino. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi.